Tapi ini air minum nggak ada ya? Haus nih, baru pertama. Nanti. Silakan, Bung Edi. Saya agak heran juga lihat Bang Haris nih ya. Kenapa demikian? Karena ya belum apa-apa udah bicara misalnya bayar ya. Kita tahu bahwasanya kan memang semua harus berdasarkan fakta-fakta yang ada ya. Ya bisa saja sampaikan tadi bahwasanya ini gampang melihatnya di YouTube ya. Masalahnya adalah kalau kita lihat, kita sebetulnya nggak keberatan juga. Ada masyarakat yang menyampaikan kritikan terhadap misalnya dari Sukatani ya saat ini, kemudian memang banyak mendapatkan sorotannya. Tapi juga kita lihat bahwasanya ini kalau kami melihat ini kan memang bagian daripada masukan ya, mungkin kritikan juga ya menjadi kepolisian. Enggak, tadi apa yang disampaikan oleh Bung Haris Azhar kan. Kalau mau cari buktinya gampang di YouTube dan lain sebagainya. Bahkan yang bersangkutan tadi menyatakan bahwa saya sendiri mengalami, betul gitu? Ya. Kurang lebih begitu kan? Ya. Kode dan lain sebagainya. Ya. Sepanjang itu ada bukti, bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa akan diproses. Siapapun juga polisinya, siapapun oknumnya, apabila misalnya itu ada bukti-bukti, saya kira bisa diproses. Siapapun. Ya, cuman masalahnya dan pasti diproses. Pasti diproses. Propam dan lain sebagainya ya. Karena memang di sini adalah ini kan saya kira masyarakat pasti akan melakukan pengawasan ya terhadap kepolisian ya. Apapun juga yang dilakukan oknum apabila memang cukup bukti itu pasti akan proses. Tidak mungkin enggak ya. Saya kira kita tahu selama ini banyak jenderal yang diproses juga banyak ya. Bukannya Bintara kalau misalnya selama ini ada, tapi jenderal pun diproses banyak. Artinya di dalam hal ini adalah tidak ada ruang kepada oknum yang melanggar atau menyimpang ya. Sepanjang itu bisa diberikan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Bung Haris artinya tapi yang pernyataan itu nggak ada lagunya. Nggak ada lagunya. Kalau yang tadi bayar-bayar kan ada lagunya. Yang diproses tuh nggak ada lagunya. Saya cuma mau bilang begini. Nggak, tadi Anda mengatakan itu bahwa terlalu normatif. Saya sendiri dikasih kode, itu boleh dong? Pernyataannya Bung Edi ini terlalu normatif. Seolah-olah bahwa yang berproses ditindak di atas kertas seperti itu. Kalau semua ditindak dan sudah beres, Kompolnas dibubarkan hari ini. Ini kan sebetulnya kegagalan faktor pengawasan juga di Kompolnas, terutama misalnya Pak Edi yang pernah di Kompolnas. Jadi saya mau bilang, selalu ya kita berdebat soal hal-hal seperti ini, soal ekspresi ini terkait dengan fakta, terkait dengan fenomena. Dijawab dengan enggak, ini ada aturannya, kami tindak, ada mekanismenya. Iya, kalau atas kertas ya seperti itu. Gitu. Tetapi dalam prakteknya masih terjadi. Dalam prakteknya ada yang mengekspresikan, masih diekspresikan. Yang ekspresikan dipaksa ini direpresi, marah juga publik. Sampai akhirnya Kapolri juga bikin pernyataan. Jadi kan artinya peristiwa ini, fenomena ini masih on, masih berjalan, masih berlangsung. Bahwa ada orang 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000 bahkan yang dihukum, itu tidak menghilangkan fakta atau tidak menghilangkan fenomena bahwa ada peristiwa-peristiwa yang juga kalau dipakai ekspresinya Sukatani bayar. Atau kalau nggak bayar, kalau mau maju harus diviralkan, misalnya seperti itu. Jadi saya mau mengatakan nggak bisa dibantah dengan 10.000 polisi sudah dihukum. Kan tiap tahun polisi suka ngumumin tuh berapa yang kami tindak, berapa yang kami pecat, berapa yang Tapi ya masih terjadi fakta atau fenomena di mana orang tidak semudah itu. Oke. Oleh karena itu apa yang kemudian disampaikan oleh Sukatani menurut Anda itu proporsional? Bukan proporsional. Dan band ini kalau saya ngobrol sama sejumlah teman, Sukatani ini band yang memang lagu-lagunya itu ekspresi dari problem mereka-mereka yang rentan hak asasinya. Ada kelompok tani, ada kelompok sosial lain. Jadi memang band ini secara track record mestinya memang band ini yang kita panggil, kita dengarkan kira-kira gitu. Karena dia yang mampu mengekspresikan. Iya. Meskipun di konser yang kedua kemarin beberapa hari lalu tidak dinyanyikan lagu ini.